Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita hari ini, marilah kita bersekutu dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis, tanggal 10 April tahun 2025, yang tertulis dari kitab Mazmur 105 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sai marningo do ibana di badan nabi nahenna rodi saliling nililingna di hata pati nai ribu sudut. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, pemazmur mengingatkan bangsa Israel akan segala perbuatan dan kebaikan Allah di dalam hidup mereka di masa lampau. Pemazmur juga mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur, menaikkan puji-pujian, dan mencari Allah senantiasa. Ada dua hal yang melatar belakangi pemazmur menuliskan Mazmur pasal 105 ini. Yang pertama, agar umat Israel tetap percaya bahwa Allah mengasihi mereka dengan kasih yang kekal lewat dengan ikatan perjanjian kepada nenek moyang mereka. Yang kedua, bahwa bangsa Israel berketetapan untuk memegang perjanjian dan mengikuti segala perintah dan pengajaran dari Tuhan Allah. Oleh sebab itulah, pemazmur mengajak umat Israel untuk bersyukur karena Allah telah berkarya bagi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang ajaib itu dinyatakan lewat ikatan perjanjiannya. Perjanjian itu adalah perjanjian anugerah. Mereka menjadi umat Tuhan dengan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Inilah perjanjian yang kekal. Allah tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu mengingat perjanjiannya dan bahkan janjinya berlaku untuk tetap selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam Kristus Allah telah mengikat perjanjiannya dengan kita. Dan perjanjian itu bersifat anugerah. Perjanjian itu bersifat kekal. Perjanjian yang bersifat kekal dinyatakan bahwa Kristus Yesus adalah penjamin keselamatan kita. Jadi sebagai orang percaya,
kita telah masuk ke dalam perjanjian Allah melalui Kristus. Kristuslah wujud kasih Allah dalam perjanjiannya kepada manusia. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kepada Allah atas perjanjian yang kekal yang telah diberikan bagi kita. Ia telah menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Kasih-Nya begitu besar, sungguh melampaui keberdosaan dan kegagalan kita. Ingatlah Dia senantiasa. Dialah Tuhan Allah kita. Jadi mulai hari ini, kalau kita rindu punya kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan, masuklah dalam perjanjian dengan Tuhan dan responi baik-baik tawaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apapun persoalan, apapun kekelaman yang meliputi hidup kita sekarang ini, percayalah, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Hok doi bana di padanna, jala sai diingo do padanna. Maka tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan, maka kita akan melihat pelangi kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan telah berjanji kepada kita. Apa janji Tuhan kepada kita? Tuhan berjanji akan menolong orang-orang beriman. Tuhan berjanji akan memberikan perlindungan. Tuhan juga berjanji akan menunjukkan jalan yang benar. Tuhan berjanji akan senantiasa menyelamatkan kita. Dan yang terakhir adalah Tuhan berjanji akan selalu memberkati kita. Oleh karena itu, kita harus meyakinkan semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pemurah Pengasih. Dia tetap pada janjinya. Dia selalu berjanji akan memelihara dan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih anugerah dan penyertaan-Mu. Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, di saat kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami sehari-hari. Kiranya dengan syafaan firman-Mu untuk menguatkan kami dan meyakinkan kami bahwa janji-Mu adalah janji yang penuh dengan anugerah, janji yang penuh dengan kekekalan. Biarlah firman-Mu selalu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.